Bukan hidupmu yang salah, tapi cara kamu memandangnya. Pernahkah kamu merasa lelah? Bukan karena hidup terlalu berat, tetapi karena apapun yang kamu lakukan, rasanya tidak pernah benar-benar mengubah apapun. Kamu pindah kerja, berharap hidup lebih tenang. Kamu mencari lingkungan baru, berharap menemukan versi dirimu yang lebih bahagia. Kamu memulai hobi baru, berharap menemukan makna. Tapi entah kenapa, masalah yang sama seperti selalu ikut pindah bersamamu. Seolah-olah ada awan mendung yang terus menggantung di atas kepalamu, kemanapun kamu melangkah. Dan di titik itu banyak orang mulai berpikir, mungkin hidupku memang sial. Mungkin dunia memang tidak adil. Mungkin aku memang ditakdirkan begini. Tapi, bagaimana jika yang sebenarnya tidak berubah? Bukan dunia, melainkan cara kamu memandang dunia. Bayangkan sejenak kamu memakai kacamata. Bukan kacamata biasa, tetapi kacamata yang lensanya penuh lumpur. Saat kamu melihat jalan, jalan itu tampak kotor. Saat kamu melihat rumah, rumah itu tampak kusam. Saat kamu melihat orang lain, wajah mereka tampak suram dan mengancam. Pertanyaannya, apakah dunia benar-benar sekotor itu? Atau hanya kacamatamu yang kotor? Sebelum kamu mencoba membersihkan seluruh jalanan di dunia, sebelum kamu menyalahkan semua orang, bukankah jauh lebih masuk akal jika kamu membersihkan kacamatamu terlebih dahulu? Masalahnya, banyak dari kita tidak sadar bahwa kita sedang memakai kacamata yang retak oleh pengalaman lama. Sekarang bayangkan dua orang, dua-duanya terjebak macet di pagi hari. Kejadiannya sama persis, jalan yang sama, waktu yang sama, tujuan yang sama. Orang pertama, kita sebut saja orang A. Orang A memukul setir, mengumpat, merasa dunia sedang memusuhinya. Di kepalanya hanya ada satu kalimat, kenapa selalu aku? Macet itu bukan sekadar macet. Macet itu menjadi bukti bahwa hidupnya memang selalu gagal. Stresnya dibawa ke kantor, nada bicaranya tajam. Harinya hancur bahkan sebelum benar-benar dimulai. Sekarang orang B, dia terjebak di macet yang sama. Tapi dia memilih memutar podcast, atau musik pelan, atau sekadar diam mengamati orang-orang di jalan. Dia berpikir, setidaknya aku punya waktu sendiri. Setidaknya aku masih bernapas. Setidaknya aku tidak sendirian. Dia sampai di kantor. Dengan batin yang relatif tenang, peristiwa yang sama, hasil yang berbeda 180 derajat. Kenapa? Karena realitas batin mereka berbeda. Banyak orang mengira hidup mereka rusak karena keadaan di luar. Padahal yang sering rusak adalah cara batin mereka menafsirkan keadaan. Jika kamu tumbuh dengan keyakinan bahwa kamu tidak layak dicintai, maka saat seseorang mencintaimu dengan tulus, hal pertama yang muncul bukan rasa aman, melainkan kecurigaan. Kok dia baik sekali? Pasti ada maunya. Pasti nanti dia pergi. Bukan karena cinta itu berbahaya, tetapi karena lensa batinmu tidak mengenali cinta sebagai sesuatu yang aman. Dan tanpa sadar, kamu menjauh, kamu merusak hubungan yang sebenarnya sehat. Lalu kamu berkata, lihat kan, semua orang akhirnya pergi. Padahal yang pergi bukan orang lain. Yang bekerja diam-diam adalah luka lama. Yang belum pernah kamu ajak bicara, coba tanyakan ini pada dirimu hari ini. Dengan jujur tanpa menghakimi, apa satu hal yang paling sering membuatku marah? Apakah benar itu salah orang lain? Atau ada luka lama yang sedang terpancing karena sering kali yang membuat kita bereaksi berlebihan? Bukan kejadian hari ini, tetapi memori lama yang belum pernah selesai.
Dunia ini tidak tiba-tiba berubah menjadi tempat yang lebih mudah. Tidak, yang berubah adalah kejernihanmu. Ketika caramu memandang hidup berubah, hal-hal yang dulu terasa menghancurkan menjadi pelajaran. Hal-hal yang dulu terasa menakutkan menjadi peringatan. Dan hal-hal yang dulu terasa sia-sia mulai memiliki makna. Kamu tidak bisa memperbaiki hidup dengan cara pandang yang sama yang dulu merusaknya. Penting untuk dipahami satu hal, menyembuhkan cara pandang bukan berarti kamu harus selalu positif. Ini bukan tentang memaksa senyum, bukan tentang berpura-pura bahagia, bukan tentang menekan emosi negatif dan menyebutnya bersyukur. Itu bukan penyembuhan, itu pelarian. Penyembuhan adalah keberanian untuk duduk bersama pikiranmu dan bertanya, apakah keyakinan ini masih benar? Apakah cara pandang ini masih membantuku? Ataukah aku hanya membawanya? Karena sudah terbiasa, mungkin dulu cara pandang itu menyelamatkanmu. Mungkin dulu bersikap keras membuatmu bertahan. Mungkin dulu menutup diri membuatmu aman. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah cara itu masih relevan untuk masa depanmu? Karena sesuatu yang dulu menyelamatkanmu bisa saja sekarang menjadi penjara. Bayangkan jika kamu hidup tanpa terus-menerus melawan dunia. Bayangkan jika kamu tidak lagi menganggap semua orang ancaman. Bayangkan jika kamu bisa berkata, aku tidak harus selalu benar. Aku tidak harus selalu kuat. Aku boleh belajar ulang. Disitulah hidup mulai terasa lebih ringan. Bukan karena bebannya berkurang, tetapi karena kamu tidak lagi memikulnya dengan cara yang salah. Jadi sebelum kamu menyalahkan hidup, sebelum kamu menyalahkan keadaan, sebelum kamu menyalahkan orang lain, berhentilah sejenak, tarik napas, dan tanyakan satu pertanyaan sederhana. Apa yang sedang aku lihat? Dan dengan lensa, seperti apa aku melihatnya? Karena saat kacamatamu bersih, dunia tidak perlu berubah untuk terasa lebih baik. Jika narasi ini terasa dekat denganmu, mungkin memang sudah waktunya. Bukan mengubah hidupmu, tetapi mengubah cara kamu memandangnya.